Oh, hai, selamat datang di video YouTube saya. Nama saya Lita Puspitasari dari Universitas Mahakarya Asia, jurusan Kewirausahaan. Untuk nama dan NIM saya yang lebih lengkap bisa cek di description box di bawah ya. Oh ya, by the way, video ini adalah video pertama saya di YouTube. So buat kamu yang nonton, kamu spesial. Disclaimer dulu, kalau video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Strategi oleh Ibu Ita Tarita, dan juga buat teman-teman semua yang mau terjun ke dunia bisnis, siapa tahu video ini bisa dijadiin referensi. So kalau kalian tertarik, jangan di skip ya. Seperti yang bisa kalian lihat di judul video ini, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang my own business. Itu adalah cita-cita saya dan apa yang akan saya lakukan di masa depan nanti, insya Allah. Oh iya, seiring dengan perkembangan zaman dan juga perkembangan teknologi, pertumbuhan industri kreatif di Indonesia tengah mengalami pertumbuhan ke arah yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perkembangan bisnis kecil, usaha bisnis menengah, dan juga berskala besar. Industri kreatif dapat diklasifikasikan dengan produk-produk yang dijual. Contohnya adalah barang dan jasa. Salah satu bisnis kreatif dalam bidang jasa yang sedang berkembang di Indonesia, khususnya di kota-kota besar, adalah wedding organizer. Kalau boleh jujur, sejak kecil saya itu sangat suka dengan kegiatan merencanakan, mengatur. Mungkin itu juga ya yang menjadi faktor kenapa saya tertarik ingin menjalani bisnis wedding organizer ini. Dan kenapa wedding? Karena menurut saya pekerjaan atau bisnis industri wedding organizer ini mempunyai value yang besar karena menyangkut dengan salah satu momen bahagia di hidup seseorang. Ya nggak sih? Mulai bisnis, sebaiknya kita harus mulai nih memikirkan gimana kita akan membuka usaha kita tersebut. Nah, tempat yang baik tentunya berada di tempat yang strategis. Tempat strategis itu tempat yang seperti apa sih? Nah, tempat yang strategis ini adalah tempat yang mudah dijangkau dan mudah dilihat oleh calon customer kita. Tempat yang strategis itu contohnya di dekat jalan tol, di dekat stasiun, di dekat jalan raya, pokoknya tempat-tempat yang mudah dilihat, dan seperti di dekat pusat perbelanjaan juga itu termasuk. Tapi jika usaha kita itu sudah dikenal banyak orang, meskipun kita berada di tempat yang kurang strategis, misalkan masuk ke dalam gang atau ke tempat-tempat yang lebih masuk ke dalam, pasti customer kita tetap akan datangi kita. Dalam memulai bisnis, kita juga harus menentukan yang namanya target pasar atau target market. Nah, karena ini wedding organizer, maka target market yang saya inginkan adalah pria dan wanita usia 17-40 tahun, yaitu masa usia produktif. Kemudian mereka yang memiliki pekerjaan tetap, berpenghasilan menengah sampai menengah ke atas, dan juga mereka yang memiliki keinginan untuk mengabadikan setiap momen-momennya. Yang gak kalah penting, ada yang namanya struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini bisa kalian buat dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Yang paling atas itu ada direktur. Direktur ini bertugas untuk mengatur dan memimpin, mengawasi wedding organizer itu sendiri. Kemudian ada finance manager. Finance manager ini berfungsi untuk menangani semua masalah keuangan dari penerimaan, pelunasan dari klien, dan juga untuk kebutuhan yang berhubungan dengan kegiatan. Selanjutnya ada sales marketing yang berfungsi untuk melakukan promosi dan juga untuk mencari klien pastinya. Kemudian ada project manager yang berfungsi untuk memimpin di hari H, mengecek apakah konsep sudah sesuai dengan yang diinginkan, dan juga untuk mensukseskan acara tersebut. Terakhir ada kru yang bertugas untuk mengecek semua kelengkapan acara dan juga untuk melakukan perbantuan. Selain ada target market dan struktur organisasi tadi, kita dalam berusaha juga harus memiliki yang namanya visi dan misi. Apa itu visi dan apa itu misi? Jadi visi itu adalah tujuan dan cita-cita yang ingin kita raih dalam menjalankan bisnis.
sedangkan misi adalah cara dan langkah bagaimana kita bisa mencapai si visi tadi yang sudah kita tetapkan. Jadi dalam usaha wedding organizer ini, visi yang ingin saya capai yaitu sebagai partner yang terpercaya dalam setiap momen berharga di hidup Anda. Asik. Dan kemudian misinya adalah memberikan konsep dan solusi yang terbaik bagi pernikahan Anda. Kemudian yang kedua yaitu memberikan pelayanan yang terbaik kepada klien dengan melalui pendekatan kekeluargaan. Jika tadi kita sudah melakukan apa-apa saja yang harus kita butuhkan untuk memulai bisnis, nah sekarang kita akan menganalisis bisnis kita. Di sini kita akan menganalisis bisnis kita menggunakan analisis SWOT, yaitu analisis pertama adalah S itu untuk strength, W itu untuk weakness, O itu untuk opportunity, dan T itu untuk threat. Yang pertama berasal dari faktor internal, yaitu dari strong. Strong yang pertama yaitu harga yang relatif terjangkau. Karena ini adalah usaha baru, rasanya kurang etis kalau kita langsung mematok dengan harga yang tinggi. Karena toh kalau dari event pertama ini kita berhasil, maka mereka juga pasti akan merekomendasikan WO kita kepada orang lain. Jadi untuk awal-awal ini kita menggunakan harga yang terjangkau dulu. Yang kedua adalah kita memberikan pelayanan yang responsif dengan selalu mengedepankan unsur kekeluargaan. Maksudnya adalah kita melayani klien dengan tanggap sesuai dengan keinginan mereka. Misalkan mereka menginginkan konsep tradisional di pagi hari dan juga mereka ingin mengadakan konsep modern juga tapi di malam hari. Nah itu nanti bisa diomongin dengan baik-baik dengan bagaimana budget mereka gitu. Jadi kita intinya bagaimana kita mewujudkan keinginan mereka gitu. Kemudian yang ketiga ada kelebihan kita, yaitu kita memberikan paket pernikahan yang beragam. Misalkan saat mereka datang ke kita, mereka ingin dibuatkan rundown acara, nanti kita bisa menawarkan paket-paket pernikahan dari yang harganya yang beragam, ada yang dari yang menengah sampai yang VIP gitu. Faktor internal yang kedua adalah weakness. Nah, weakness sendiri dalam wedding organizer yaitu modal yang kecil. Modal yang kecil ini bisa menjadi suatu kelemahan ketika ini menghambat operasional dan juga marketing. Kemudian yang weakness yang kedua ada karena usaha ini terbilang usaha yang baru, maka kita membutuhkan effort yang besar juga untuk memarketingkan bisnis ini. Selanjutnya ada dari faktor eksternal yaitu opportunity. Opportunity dari bisnis wedding organizer ini yang pertama adalah karena kesibukan setiap orang kan berbeda-beda. Bahkan dari kesibukan ini mereka tuh tidak sempat mengurus pernikahan mereka sendiri. Maka dari sini kita bisa masuk dan hadir sebagai solusi dari permasalahan mereka. Yang kedua, pernikahan itu adalah sakral. Maka mereka yang tidak ada pengalaman dalam bidang ini, mereka biasanya ingin menggunakan jasa para ahli. Kemudian yang ketiga adalah tren dari pernikahan itu sendiri, baik dari dekorasi dan juga rundown acara yang berkesan. Faktor eksternal yang terakhir yaitu treat. Nah, treat yang pertama di bidang wedding organizer ini yaitu banyaknya ajakan atau tutorial DIY atau do it yourself yang merambah ke berbagai kegiatan, salah satunya dalam event pernikahan ini. Dan yang kedua ada banyaknya kompetitor atau kompetisi di bidang wedding organizer ini yang bahkan meniru konsep atau ide kreatif kita. Kemudian yang ketiga ada banyaknya kompetitor yang berasal dari pendatang baru yang di bidangnya sama. Selanjutnya ada analisis Portal 5 Force. Nah ini dibagi lagi menjadi 5 analisis. Yang pertama ada trade of new entrants, kedua adalah bargaining power of supplier, yang ketiga ada bargaining power of buyer, yang keempat ada competitive rivalry, dan yang kelima ada trade of substitute product.
Yang pertama ada threat of new entrants atau ancaman dari pendatang baru. Nah, ancaman dari pendatang baru dalam industri wedding organizer ini termasuknya tinggi dikarenakan entry barrier atau modal yang diperlukan untuk memasuki industri ini terbilang rendah. Yang kedua ada bargaining power of supplier. Nah, bargaining power of supplier ini atau kekuatan tawar menawar supplier ini dalam bidang wedding organizer termasuknya tinggi. Nah, untuk mengantisipasi ini sebaiknya kita memiliki beberapa vendor atau supplier yang sudah biasa kita untuk langganan, atau kita intinya sudah mempunyai cadangan lah supaya kita tidak bergantung kepada si vendor ini. Sebaliknya, jika kita hanya mempunyai satu vendor, maka nantinya akan berkuasa dalam harga ini, maka si supplier atau vendor tersebut. Yang ketiga adalah bargaining power of buyers atau kekuatan tawar-menawar dari pembeli atau klien. Nah, biasanya dalam industri wedding organizer ini klien akan lebih loyal karena mereka percaya pada WO yang dipilihnya. Biasanya juga klien dari bidang ini adalah orang-orang mereka yang direkomendasikan oleh orang-orang yang sebelumnya menggunakan jasa kita. Yang keempat ada competitive rivalry, yaitu ancaman pebisnis dari usaha ini terbilang cukup tinggi, khususnya di kota-kota di mana kebutuhan akan jasa ini terbilang cukup tinggi. Dalam suatu daerah memiliki tingkat penduduk yang tinggi dan juga mereka hidup dengan mengikuti tren. Dengan banyaknya kompetisi di bidang ini, makin banyaknya juga peniruan konsep wedding. Yang kelima atau yang terakhir adalah threat of substitute product, yaitu dalam bidang wedding organizer ini substitute product itu tergolongnya rendah. Hanya biasanya kalau dari gedung atau hotel gitu, gedung serbaguna atau hotel, biasanya mereka juga menyediakan jasa organizer yang berasal dari sumber daya internal mereka sendiri, sehingga diperlukan tindakan untuk terus berinovasi dan juga menjaga hubungan baik kepada calon klien atau klien yang sudah ada. Sebenarnya cara menjalankan bisnis WO itu simpel, tapi ya susah-susah gampang juga. Jadi karena kita itu bergerak di bidang jasa, maka kita nggak bisa tuh yang namanya ngecek dulu barangnya kayak apa, karena kita kan bidang jasa, kita nggak bisa megang barangnya, atau kalau misalkan barangnya jelek kita nggak jadi beli, kan nggak kayak gitu. Jadi kalau misalkan di bidang jasa itu dimana kita memutuskan untuk memakai jasa itu, kita juga yang bakal ngerasain experience-nya. Cara untuk menjalankan bisnis wedding organizer, yang pertama kalian harus buat tim. Kalau bisa tim yang solid. Nah, dari tim ini kalian bisa ambil dari teman, kerabat, atau keluarga kalian, atau bahkan orang-orang yang udah pernah menikah dan pernah menggunakan jasa wedding organizer sendiri. Jadi supaya tujuannya agar mereka mengetahui gambaran bagaimana WO bekerja dan apa saja yang dibutuhin. Nah, tim ini bisa terdiri dari 5 sampai 8 orang sesuai kebutuhan besarnya acara dan sesuai kebutuhan kita. Yang kedua ada buat list vendor. Nah, vendor ini terdiri dari catering dan dekor, MUA dan wardrobe, terus merchandise dan undangan, hiburan, terus fotografi dan videografi. Yang terakhir ada acara adat dan juga MC. Yang ketiga yaitu buat lembar kerja. Nah, lembar kerja ini terdiri dari data isian klien, itu bisa berisi data klien kita sampai dengan tamu mana yang VIP dan reguler. Kemudian yang kedua itu buat rundown acara. Yang ketiga itu data vendor yang sudah dipilih oleh klien kita. Yang keempat ada peralatan operasional dan pendukung. Ini terdiri dari HT. HT ini kita nggak harus beli, jadi kita juga bisa sewa. Tapi kalau kita pendapatan udah lumayan, kita bisa sewa ini karena pasti bakal kepake terus. Terus yang kedua itu kita harus sudah siap rundown acaranya seperti apa. Dan yang ketiga ada buku undangan atau buku tamu. Nah,
ini biasanya juga udah disiapin sih sama vendor catering dan dekor, tapi untuk berjaga-jaga aja, jadi kita udah persiapin. Kemudian step yang kelima yaitu cari klien. Nah, klien ini kita harus cari klien yang kayak gimana sih? Nah, klien ini kita bisa cari dari teman, kerabat, atau keluarga dulu deh gitu. Usahakan di awal tadi saat kita mencari tim itu adalah orang-orang yang memiliki track record yang baik atau hubungan dengan orang-orang yang baik. Jadi saat dia mengajak orang untuk menggunakan jasa kita, mereka tuh udah terkenal orang-orang yang baik, orang-orang yang dipercaya sama orang lain gitu. Ini juga akan meningkatkan nilai kepercayaan oleh calon klien kita. Yang keenam atau yang terakhir yaitu buat sosial media dan paket wedding lainnya. Kenapa buat sosial media ini berada di step terakhir? Karena sebelum mulai bisnis kita harus punya portofolio dulu. Nah, portofolio ini kita dapatkan dari event pertama yang udah pernah kita pegang. Dari sana kita harus take care bener-bener acara dari awal persiapan sampai berlangsungnya acara dan juga berakhirnya acara. Nah, dari situ saat kita sudah mempunyai pelanggan yang percaya sama kita, nanti mereka juga akan mempromosikan jasa kita ke orang-orang lain, karena industri jasa ini berlangsung dari omongan ke omongan, ya kan? Setelah itu barulah kita bisa bikin paket wedding dan lain-lain nanti yang bisa kita tawarkan di sosial media kita. Intinya semua ini kita lakukan untuk kepuasan pelanggan, itu adalah yang utama. Apalagi dalam bidang jasa, mereka itu menilai dari kepuasan, bagaimana saat mereka menggunakan jasa kita, mereka puas atau tidak. Maka saat mereka puas, maka mereka akan merekomendasikan kita kepada orang-orang lain. Nah, finally kita udah sampai ke pembahasan terakhir. Nah, kira-kira menurut kalian usaha di bidang wedding organizer ini merupakan red ocean atau blue ocean? Kalian boleh komen di bawah. Nah, kalau menurut aku usaha di bidang wedding organizer ini adalah termasuk ke dalam red ocean. Kenapa? Karena kita bersaing dengan produk yang sama di dalam pasar yang sama bersama dengan pebisnis lainnya. Dan kalau kita terus berinovasi, bahkan sampai nantinya kita udah nggak ada kompetitor lain, barulah kita masuk ke dalam blue ocean. Nah, ya doain aja ya, semoga usaha ini bisa berjalan lancar dan nantinya benar-benar bisa aku wujudin. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa saya sharing dalam video kali ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan pemahaman yang saya jabarkan tadi, karena saya juga masih belajar. Jika kalian ada kritik dan saran, boleh banget gunain komen di bawah supaya kita bisa belajar bareng dan juga share bareng-bareng. Kalau kalian punya mimpi ini, semangat ya. Akhir kata, thanks for watching. Bye-bye.